Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 324, akhirnya bangun. Tendangan Lin Yu tidak terlalu cepat, tapi sangat kuat. Jika dia digantikan oleh Zhang Yihong di masa kejayaannya, dia benar-benar bisa menghindarinya, tetapi dia benar-benar kelelahan saat ini, jadi meskipun Lin Yu menyapu kakinya, dia sudah melihatnya, tetapi dia masih tidak bisa bereaksi, dia hanya bisa menegakkan tubuh. Dengan sigap menyaksikan kaki ini menghantam wajahnya. Dia hanya merasa hitam di depan matanya, rasa sakit di wajahnya, mati rasa, dan kekuatan besar bergulung seperti badai laut, hampir menundukkan lehernya, dan tubuhnya benar-benar tidak terkendali. Dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, seteguk darah kotoran, dimuntahkan, bercampur dengan beberapa padatan bulat diwarnai dengan darah, tidak ada keraguan bahwa beberapa giginya telah rontok. Diam. Sangat tenang. Semua orang yang hadir tercengang di tempat seperti membatu. Beberapa orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi sebelum mereka melihat Zhang Yihong terbaring di tanah. Melihat dengan jelas bahwa setiap orang yang memukul Lin Yu tendangan ini juga luar biasa, Lin Yu sebenarnya hanya menggunakan satu tendangan. Tendangan saja. Melempar seseorang ke tanah dengan satu kaki, kekuatan apa yang menakutkan ini? Pemimpin tim. Anak buah Zhang Yihong memimpin dalam memecah suasana tenang ini, dan dengan cepat bergegas untuk membantu kapten mereka. Engah. Zhang Yihong tidak bisa menahan muntah seteguk darah lagi, dan dua gigi rontok lagi. Bersama dengan beberapa gigi barusan, dia sudah memuntahkan 6 atau 7 gigi. Lin Yu benar-benar memenuhi janjinya dan benar-benar membuatnya menemukan gigi di semua tempat. Kepalanya masih berdengung saat ini, matanya tumpul, jelas dia belum pulih dari pukulan keras tadi. Kamu benar-benar ingin tidak tahu malu, bukankah kamu mengatakan itu akan berhenti di situ? Liu Feng bertanya pada Lin Yu dengan marah, tetapi setelah melihat nilai kekuatan super kuat Lin Yu, dia tanpa sadar mundur ketika dia berbicara. Tersembunyi, karena takut Lin Yu juga akan memberinya tendangan. Ya. Itu terlalu banyak. Apakah kamu tidak memaafkan? Anggota tim mereka yang lain juga penuh amarah. Aku tidak mau memaafkan, bukankah dia selalu menendangku? Aku baru saja menendangnya. Lin Yu berkata tanpa daya, dalam analisis terakhir, dia hanya menyerang ini sekali dari awal hingga akhir. Liu Feng dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata sekaligus, sepertinya itu memang hal yang sama. Keduanya bermain melawan satu sama lain, tidak bisa membiarkan orang melakukan semuanya sekaligus, kan? Oke, kirim kaptenmu ke rumah sakit. Gui Jiang buru-buru mendesaknya. Dia tahu bahwa gegar otak dan patah tulang leher Zhang Yihong belum sembuh, tetapi dia tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Pertama, dia harus memprovokasi orang lain dengan Dr. He, dan yang lainnya adalah Lai. Dia sendiri tidak kompeten, dan dia tidak tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada hari-hari di luar dunia. Tapi bagaimanapun juga, skill Dr. Ho ini benar-benar menakutkan, bukan? Ketika Rao masih muda, dia mungkin tidak bisa melakukan 3 trik di bawah Lin Yu. Bagus. Pada saat ini, Aula tiba-tiba bertepuk tangan dan berteriak, dan memberi Lin Yu jempol dan berkata, "Dokter kecil, orang tua saya dapat melihat pertarungan yang luar biasa dalam hidupnya, tidak ada penyesalan dalam hidup ini." "Kakek, Paman Yu, maafkan aku sedikit gegabah barusan." Lin Yu segera meminta maaf. "Mayor, dia sopan. Itu normal untuk membahas hal semacam ini. Itu normal." Yu Guijiang melambaikan tangannya dengan senyum masam. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yu sedikit disengaja, mereka hanya muncul. Zhao, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan orang lain. "Mayor He, Komandan Kong,
Komandan Komando Brigade Polisi Bersenjata, ingin mengundang Anda untuk minum. Pada saat ini, Kapten Qi, yang baru saja kalah dari Zhang Yihong, tiba-tiba berlari untuk menyenangkan Chong Lin Yu dan berkata, "Tolong selamatkan wajahmu." Ada sedikit sanjungan dalam pidatonya. Gui Jiang tidak dapat menahannya lagi. Ini adalah tamu yang dia undang. Bagaimana mereka bisa membuat tim polisi bersenjata masuk? Dia segera berkata dengan wajah tegas, "Kapten Qi, ayah kita belum minum dengan Dr. He. Maafkan aku, tapi dokter dia tidak bisa menemanimu." Setelah berbicara, dia meraih lengan Lin Yu dan menyeretnya ke meja ayahnya, seolah-olah dia takut Lin Yu akan direnggut. Namun, setelah makan, banyak orang masih berkumpul untuk menyerahkan kartu nama Lin Yu, dan Lin Yu dengan sopan menerimanya satu persatu. Sejak hari ini, dia akhirnya menjadi terkenal di kalangan militer dan politik. Semua orang yang hadir telah mengingatnya dengan kuat, seorang pria yang menendang salah satu dari 3 hebat di Beijing. Dokter kecil, biar ku beritahu, Departemen Intelijen Militer ini. Tidak. Sebelum pergi, Aula mengambil tangan Lin Yu dan mengatakan ini untuk kelima kalinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus datang ke Korps Pengawal Pusat untuk mencari bakat muda sepertimu, jika tidak maka akan menjadi longkun soal, sayang sekali." Wajah Han Bing penuh dengan garis-garis hitam di samping, dan dia masih berdiri di sini. Orang tua ini baru saja mengeluarkan orang dari wajahnya, dan itu akan sangat buruk baginya. Jika menjadi orang lain, dia akan menendangnya. "Ayah, tidak apa-apa, hari lain dokter dia akan datang kepadamu dan berbicara dengannya." Yu Guijiang membujuk ayahnya dengan sedikit malu, dan tersenyum meminta maaf pada Han Bing. "Bagaimana, seberapa bagus hari ini?" Dalam perjalanan pulang, Han Bing tersenyum dan bertanya pada Lin Yu. Melihat Zhang Yihong ditendang ke seluruh lantai untuk mencari gigi, dia merasa sangat segar, dan kepindahan Lin Yu juga merupakan contoh yang baik dari Departemen Intelijen Militer. "Suang cukup keren, aku khawatir masalah akan terus berlanjut di masa depan." Lin Yu tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia memiliki bau mulut hari ini, dia juga benar-benar menyinggung keluarga Zhang. Sekarang dia memiliki kekuatan bermusuhan lainnya. "Keluarga, saya tidak tahu badai apa yang menunggu saya di masa depan." Pada saat ini, Lin Yu sangat berharap Li Qianjue bisa bangun, dan jika dia bisa membantunya mengalihkan perhatian, beban di pundaknya mungkin lebih ringan. "Apa yang kamu panggil aku kembali dengan terburu-buru?" Pada saat ini di kompleks keluarga Li Zhenbei mengerutkan kening dan berteriak kepada pengasuh di halaman ketika dia keluar dari mobil. "Tuan, ini tidak baik, obat Tuan tidak bisa diberikan." Pengasuh itu buru-buru melaporkan. "Tidak bisakah kamu masuk, bukankah kamu baik-baik saja beberapa hari yang lalu?" Ekspresi Li Zhenbei tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengikuti pengasuh di lantai atas. Guan Xiaozhen, Li Qianying, dan dokter perawat semuanya ada di kamar Li Qianhui. Mereka bertiga bekerja keras untuk memberikan obat ke Li Qianhui, tetapi mereka muntah setiap kali dituangkan. Obat hitam dan kuning itu disiramkan ke tempat tidur. Tanah. Bagaimana ini terjadi? Li Zhenbei tampak cemas ketika melihat pemandangan ini, dan buru-buru bertanya kepada dokter perawat. Saya tidak tahu. Tiba-tiba saya tidak bisa memberinya makan lagi." Dokter perawat itu juga agak panik, sedikit tidak jelas. "Cepat, panggil Tuan He." Li Zhenbei meneriaki putrinya. "Oke." Li Qianying mengangguk, dengan cepat memanggil Lin Yu dan melaporkan situasinya di sini. "Jangan khawatir, aku akan segera ke sana." Lin Yu mengerutkan kening dan sepertinya tidak mengharapkan ini terjadi. Dia buru-buru membuat Han Bing berbalik dan mengirimnya ke rumah Li. "Apakah akhir-akhir ini kamu sering berhubungan dengan keluarga Li? Kenapa kamu jatuh cinta dengan gadis berbunga-bunga itu?" Han Bing sengaja menggodanya. "Jangan lupa, kamu punya suami."
Saya memiliki hati yang bersalah dan bukan nyali. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Memikirkan sosok Li Qianying yang hampir sempurna terakhir kali, hatinya tidak bisa menahan gelisah, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, apakah kamu tahu banyak tentang Li Qianjue? Salah satu dari 3 guru besar di Beijing. Han Bing berkata, saya belum pernah berhubungan dengannya, tetapi saya mendengar bahwa orang ini sangat mampu, bakat muda yang khas, dan juga lembut dan rendah hati terhadap orang-orang, tetapi dia hanya menjadi sayuran. Sayang sekali jika tidak, dengan kemampuannya, dia pasti bisa membuat perbedaan besar. Lalu bagaimana menurutmu aku bekerja dengannya? Lin Yu menoleh dan meliriknya. Bagaimanapun, Han Bing adalah orang dari Beijing dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai hal di Beijing, dan pendapatnya sangat merujuk padanya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia memberitahu orang lain tentang perhitungan batinnya. Bergabunglah dengannya. Han Bing terkejut sedikit, lalu dia mengerutkan alisnya sejenak, mengangguk dan berkata, sejujurnya, bergandengan tangan dengannya memang pilihan terbaikmu. Zhang Yihong mengejar ketenarannya, Chu Yunxi mengejar keuntungan, dan Li Qianjue, terlepas dari karakternya atau dalam hal kemampuan, mereka adalah sekutu yang paling cocok untuk kerja sama, tapi dia adalah sayuran. Kalau begitu aku akan menyembuhkannya. Lin Yu berkata sambil tersenyum, belum lagi, kali ini bergabung benar-benar menarik, tubuh saudaranya Jia Rong juga sayuran. Keluarga Li juga sayuran, bisa dibilang itu sayuran persekutuan. Setelah sampai di rumah Li, Han Bing menurunkan Lin Yu dan pergi. Lin Yu bergegas masuk ke dalam rumah. Dr. He, Anda di sini, silakan lihat, apa yang terjadi dengan anak saya. Li Zhenbei sangat gembira saat melihat punggung Lin Yu, dan buru-buru membiarkannya masuk. Melihat Li Qianjue muntah di sekujur tubuhnya, Lin Yu buru-buru berjalan untuk membantu Li Qianjue mendapatkan denyut nadinya, dan menemukan bahwa denyut nadinya kencang dan cepat. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya, dan buru-buru melambaikan tangannya ke dokter perawat, menunjukkan, dia sudah minum obat, dia tidak membutuhkannya lagi. Tidak dibutuhkan. Dokter perawat tidak bisa membantu tetapi tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan Li Zhenbei dan yang lainnya di samping juga mengubah ekspresi mereka. Li Zhenbei sepertinya menyadari sesuatu, kulitnya tiba-tiba menjadi pucat, dan ada air mata samar di sepasang rongga mata yang dalam, dan dia gemetar, Tuan He, maksudmu anakku tidak keluar dari bantuan? Oh, Paman Li, kamu ingin pergi kemana? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia memandang semua orang dengan bersemangat, dan berkata dengan nyaring, aku baru saja memeriksa denyut nadinya untuknya. Saudara Li penuh energi, jelas karena tekadnya. Kesadarannya sendiri sedang melakukan perjuangan terakhir, jika tidak terduga, dia akan bangun hari ini. Sungguh. Wajah Li Zhenbei tidak bisa dipercaya, dan ada perasaan ekstasi yang dia tarik dari neraka ke surga, air mata di matanya tidak bisa menahan mengalir. Tuan Ho, jika anak saya bisa bangun hari ini, saya pasti akan melafalkan Buddha selama 7 atau 49 hari untuk Anda, dan memberkati Anda dalam hidup ini. Guan Xiaozhen emosional, menutup mulutnya, dia tidak bisa menangis sebelum dia selesai berbicara. Sudah terlalu lama. Keluarga Li mereka telah menunggu saat ini terlalu lama. Dalam setahun terakhir, tidak ada yang tahu bagaimana pasangan tua mereka bertahan hidup, dan rasa putus asa karena tidak melihat sedikit pun harapan untuk masa depan hampir dapat menghancurkan kehidupan. Hanya dalam 1 tahun, tulang belakang Li Zhenbei, yang selalu lurus setiap saat, sedikit bengkok. Dibandingkan dengan kegembiraan orang tuanya, wajah Li Qianying tenang, dan bahkan senyum cerah muncul di wajahnya, kedua mata menatap Lin Yu dengan lembut. Dia tahu bahwa dia sudah tahu sejak lama bahwa tidak ada yang bisa sulit di dunia ini. Ia hidup dalam sosok yang rapuh ini. Tuan, Nyonya, Tuan sudah bangun.
Ketika semua orang masih tenggelam dalam emosi kejutan yang tak terduga, dokter perawat di samping tiba-tiba berteriak kegirangan. Aku melihat Li Qianjue di ranjang rumah sakit perlahan membuka matanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.